Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Tutor menyampaikan proyek video terkait filsafat ilmu yang mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Perannya yang pertama adalah peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu itu berfungsi sebagai pengawas kritis terhadap ilmu pendidikan melalui 3 hal ya. Yang pertama adalah eksistensi. Filsafat ilmu bertanya apakah pendidikan benar-benar bisa disebut ilmu. Kemudian ia memastikan pendidikan punya objek kajian, metode dan sistematika yang jelas, bukan sekadar praktik tanpa dasar ya. Yang kedua poinnya adalah keilmiahan. Filsafat ilmu menguji apakah metode penelitian pendidikan sudah sesuai kaidah ilmiah, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai. Filsafat ilmu itu menjaga agar ilmu pendidikan tidak lepas dari tujuan etis pendidikan. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan kemanusiaan. Kemudian pendidikan itu memperkuat filsafat ilmu. Contohnya hubungan dua arah ya. Praktik pendidikan yang bermakna jadi laboratorium bagi filsafat ilmu. Ketika guru menerapkan metode baru metode baru di kelas, hasil dan masalah yang muncul jadi bahan refleksi filsafat ilmu untuk mengembangkan teori tentang hakikat belajar dan pengetahuan dan nilai-nilai. Singkatnya adalah tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu itu menjadi abstrak ya. Dengan praktik pendidikan, filsafat ilmu berkembang secara relevan. Kemudian ya, menganalisis filsafat ilmu itu membedah persoalan pendidikan lewat 3 cabang ya. Yang pertama kemarin seperti yang kita jelaskan, yang pertama adalah ontologi, apa hakikat peserta didik ya. Kemudian apakah manusia tabula rasa atau punya potensi bawaan? Jawaban ini mempengaruhi cara kita memperlakukan siswa ya. Yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan? Kemudian apakah melalui hafalan, penemuan, atau dialog ya. Ini jadi dasar metode pembelajaran di filsafat ilmu. Yang ketiga adalah aksiologi. Ya, seperti kita jelaskan kemarin, aksiologi adalah untuk apa pendidikan itu ya. Nilai apa yang ingin kita capai, dan ini menjadi dasar tujuan kurikulum dan kebijakan. Kemudian adalah contoh konkret penerapan ya. Contohnya seperti di kurikulum Merdeka Belajar ya. Ontologi. Siswa dilihat sebagai individu unik dengan minat berbeda, bukan wadah kosong. Yang kedua, epistemologi. Pengetahuan dibangun lewat proyek dan pengalaman, bukan ceramah satu arah. Jadi bukan hanya menyampaikan tapi dengan diskusi. Yang ketiga adalah aksiologi. Tujuan bukan hanya nilai akademik tapi profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Ini menunjukkan juga filsafat ilmu langsung mempengaruhi kebijakan dan proses pembelajaran di kelas. Kemudian penutup sebagai menutup akhir video ini adalah, jadi filsafat ilmu itu adalah fondasi dan kompas bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu ya, pendidikan bisa kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu kehilangan relevansi tersebut ya. Ya mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya ya. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.